Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan menjalani hari-hari di tahun 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, persiapan. Sama-sama katakan dengan saya, persiapan. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini bercerita tentang kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Berjaga-jaga di sini di mana bicara tentang yang namanya persiapan, di mana gadis yang bodoh dan bijaksana di sini semua bicara tentang apakah mereka mempersiapkan sesuatu untuk kedatangan mempelai. Ternyata gadis yang bijaksana mempersiapkannya namanya persiapan minyak, tetapi gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak cadangan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam terjemahan Amplified Bible ditulis, therefore be on the alert, be prepared and ready. Bersiap-siap. Kita harus melakukan persiapan dalam kehidupan setiap kita. Betapa pentingnya kita melakukan persiapan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa kita perlu persiapan? Supaya setiap kita bisa melewati setiap hari-hari hidup kita, di mana setiap kita berjuang dalam kehidupan setiap kita, kita bisa melewatinya. Karena apa? Setiap kita mempunyai persiapan dalam kehidupan setiap kita. Karena persiapan itu nggak harus nunggu pertandingan. Para atlet mempersiapkan diri mereka, walaupun mereka tidak bertanding, tapi mereka tetap mempersiapkan diri mereka. Ketika mereka bertanding nanti, mereka siap, ready, fit. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, kita harus melakukan yang namanya persiapan. Karena persiapan itu akan menunjukkan siapa orang tersebut. Apakah dia orang yang gampang menyerah atau dia orang yang tetap kokoh berdiri. Karena seringkali kita nggak peduli sama yang namanya persiapan. Ya apa ya? Ya hidup begini-begini aja lah. Ya, kita hidup baik-baik aja lah. Nah, ini yang pada akhirnya orang dalam hidup cuman muter-muter sampai tua. Yang masih baper ya baper, yang masih ngaur ya ngaur. Terus aja dalam hidup seperti itu dan tidak pernah berdampak buat orang lain. Karena tidak pernah melakukan yang namanya persiapan. Kita harus melakukan persiapan. Apa sih persiapan? Kok dari tadi ngomongnya persiapan. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan yang namanya masalah, problem, persoalan dalam setiap kehidupan kita. Kalau setiap kita nggak siap, kita akan gampang nyerah dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan gampang komplain, gampang marah-marah, gampang menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena setiap kita tidak melakukan persiapan dalam setiap kehidupan kita. Melakukan persiapan di mana saudara dan saya membangun kehidupan bersama dengan Tuhan. Memiliki jam-jam berdoa, memiliki jam-jam untuk membaca Alkitab, memiliki jam-jam untuk setiap kita bersekutu dengan Tuhan. Dan setiap kita taat melakukan perintah Tuhan. Di situ di mana setiap kita melakukan persiapan. Kalau kita
anggap baca Alkitab itu males, berdoa itu buat apa sih? Sesungguhnya kita sedang mengabaikan yang namanya persiapan dalam kehidupan setiap kita. Enggak heran ketika badai datang dalam setiap kehidupan kita, kita akan gampang berkata, aduh, kok begini banget sih hidup? Kenapa sih begini? Dan kita akan gampang untuk komplain dan menyalahkan keadaan dan situasi sekeliling kita. Kita tidak bisa untuk apa? Bersyukur karena kita tidak melakukan persiapan. Coba cek hari-hari ini, apakah setiap kita nurut sama perkataannya Tuhan? Apakah setiap kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Apakah setiap kita memiliki waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan? Karena disitulah setiap kita sedang melakukan persiapan. Betapa pentingnya setiap kita untuk melakukan persiapan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menang dalam kehidupan setiap kita. Karena setiap kita mempersiapkan diri kita dengan kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang nanti, kita nggak punya persiapan minyak, kita nggak pernah siap-siap. Biarlah melalui perenungan hari ini, biar setiap kita bersiap-siap. Untuk apa? Untuk setiap kita tetap kuat dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita ditemukan menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas setiap kita sampai pada akhirnya dengan selesai. Orang yang hidupnya punya persiapan pasti hidupnya berbobot. Berbobot bicara tentang apa? Berbobot bicara tentang orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, di mana orang itu memiliki persekutuan yang konsisten setiap hari dia bangun bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini setiap kita yang menonton tayangan ini mungkin berkata, aku udah nggak lagi dekat sama Tuhan, aku udah menjauh dari Tuhan, aku sudah meninggalkan Tuhan. Melalui perenungan hari ini, aku mau berdoa buat setiap kita, yuk kembali. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita, Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita disadarkan untuk apa? Yuk bangun persiapan untuk setiap kita siap menjalani kehidupan setiap kita sampai pada akhirnya, di mana kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan melalui perenungan hari ini. Biar setiap kami yang mungkin hari ini sudah tidak punya persiapan dalam kehidupannya, malas-malasan untuk membangun kerohaniannya, mulai Tuhan hari ini di mana mereka boleh mau berubah untuk mereka membangun persekutuan kembali bersama dengan Tuhan, untuk membangun komitmen baru di tahun 2025 ini untuk sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Tuhan, di mana mereka sedang mempersiapkan diri mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka yang ada di depan, di mana Tuhan yang memberikan kekuatan pada mereka, dan mereka mempersiapkan diri melalui perenungan firman Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui hidup mereka yang mereka taruh hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.